Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami dalam bentuk video presentasi mengenai pengembangan kelembagaan dalam modal sosial. Adapun video ini kami buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan masyarakat. Dalam video presentasi kelompok kami kali ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai pengembangan kelembagaan dalam modal sosial. Ada 4 pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam video ini. Yang pertama, pengertian pengembangan kelembagaan dalam modal sosial. Yang kedua, upaya memperkuat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat sebagai modal sosial dalam pembangunan. Yang ketiga, peran modal sosial dalam pengembangan masyarakat. Dan yang keempat adalah contoh kasus. Selanjutnya, yang pertama, pengertian pengembangan kelembagaan dalam modal sosial. Pengembangan kelembagaan dalam modal sosial adalah suatu upaya untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan suatu komunitas dalam mengelola dan memanfaatkan modal sosial yang dimilikinya. Modal sosial adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk jaringan hubungan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Poin yang kedua, upaya memperkuat kelembagaan sosial, ekonomi, masyarakat sebagai modal sosial dalam pembangunan. Pola pengembangan kelembagaan masyarakat agar semakin kuat perlu memperhatikan beberapa aspek, di antaranya yang pertama, perbaikan struktur dan fungsi kelembagaan masyarakat, yang dimana kelembagaan masyarakat ini adalah merupakan kolaborasi dari interaksi sosial ekonomi pada suatu komunitas untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, harus dibuat suatu perekat yang dapat menyatukan masyarakat, pemerintah, dan LSM, yang dapat dilakukan melalui pengaturan struktur dan fungsi kelembagaan sedemikian rupa sehingga mampu memobilisasi semua stakeholder, baik yang berasal dari dalam maupun luar, tanpa ada suatu pun yang merasa dirugikan. Selanjutnya yang kedua, pemanfaatan informasi dan teknologi yang berimbang, yang dimana perlu diupayakan peningkatan jangkauan IT sampai kepada masyarakat perdesaan. Lembaga-lembaga informasi desa misalnya perlu didukung dengan seperangkat hardware yang bisa membuka dan menjangkau akses ke dalam pasar sehingga informasi perkembangan pasar dapat diperoleh secepatnya. Peningkatan program-program pendidikan dan pelatihan secara berkelompok. Modal sosial itu seharusnya muncul dari hasil kerjasama antar individu. Oleh karena itu, pembentukan modal sosial hanya bisa dilakukan dengan efektif apabila melibatkan sejumlah orang yang bekerja sama dalam sebuah kelompok. Pola-pola pelatihan seperti outbound management training atau pelatihan di alam terbuka telah menunjukkan bahwa kerjasama kelompok dan antar kelompok semakin meningkat pada berbagai organisasi yang menggunakan metode tersebut. Selanjutnya, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana aktivitas kelembagaan. Pembangunan sarana dasar ini bukan hanya diartikan secara sempit saja, tapi juga memuat bagaimana menemukan hasrat masyarakat untuk memanfaatkan segala fasilitas yang telah dibangun tersebut. Pendirian KUD, puskesmas, sekolah, dan pasar akan menjadi sia-sia bila masyarakat tidak mau memanfaatkannya. Demikian pula penyediaan sarana tanpa didukung prasarananya juga membuat pembangunannya menjadi mubazir. Selanjutnya, memperdayakan dan memfasilitasi kelembagaan masyarakat informal. Aktivitas kelembagaan informal itu dapat diberdayakan dan difasilitasi, maka jaringan sosial, norma-norma, dan kepercayaan dalam interaksi komunitas akan semakin tumbuh, yang pada akhirnya bisa meningkatkan modal sosial dalam pembangunan.
Selanjutnya, menciptakan pemimpin kelembagaan yang transformasional. Pemimpin transformasional dianggap sebagai model pemimpin yang tepat untuk terus-menerus meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi guna menaikkan daya saing. Topik yang ketiga yaitu peran modal sosial dalam pengembangan masyarakat. Nah, di sini akan terbagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan kekuatan jaringan sosial yang dimiliki oleh modal sosial, masyarakat ini dapat lebih aktif dalam mengambil bagian kegiatan kelembagaan dan memiliki rasa terhadap kelembagaan tersebut. Pada poin yang kedua, yaitu membangun kepercayaan. Dalam membangun kepercayaan, di mana kepercayaan ini sangat penting dalam pengembangan kelembagaan karena memungkinkan anggota kelembagaan untuk bekerja sama secara efektif dan efisien. Dan pada poin yang ketiga yaitu memperkuat norma dan nilai. Memperkuat norma dan nilai, hal ini akan memudahkan pengembangan kelembagaan karena di mana anggota kelembagaan sudah memahami dan menerapkan norma dan nilai yang sesuai dengan tujuan kelembagaan. Adapun beberapa langkah yang diperlukan dalam pengembangan kelembagaan modal sosial, yaitu yang pertama, identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memperkuat jaringan dan kerjasama antar lembaga. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas anggota lembaga melalui pelatihan dan pendidikan. Dan yang keempat, yaitu menetapkan struktur organisasi yang jelas dan transparan. Dari keempat langkah ini, di mana dengan pengembangan kelembagaan modal sosial yang kuat, masyarakat dapat mengoptimalkan penggunaan modal sosial yang dimilikinya untuk memperbaiki kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. 4. Studi kasus. Peran modal sosial dalam meningkatkan peran lembaga keuangan mikro dalam pembangunan pertanian di Sumatera Barat oleh Dhanil Johar tahun 2014. Berdasarkan studi kasus yang kami lakukan terhadap jurnal yang berjudul Peran Modal Sosial dalam meningkatkan peran lembaga keuangan mikro dalam pembangunan pertanian di Sumatera Barat, ternyata modal sosial sangat berperan terhadap pengembangan lembaga, khususnya lembaga keuangan. Berikutnya merupakan penerapan aspek modal sosial dalam pengembangan kelembagaan yang kelompok kami dapatkan pada jurnal tersebut. 1. Asas kepercayaan. Menimbulkan rasa saling kepercayaan antara pengelola dan anggota, dan jalan membuat sistem kerja yang saling menguntungkan. Rasa saling menguntungkan akan muncul apabila hasil dari kegiatan yang dilakukan dirasakan manfaatnya oleh kedua belah pihak, atau tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Keadaan ini akan menimbulkan rasa saling percaya, simpati, saling berpartisipasi, dan rasa memiliki terhadap lembaga. Kedua, terbentuknya sistem jaringan. Usaha pengurus dan anggota melakukan kegiatan dalam sebuah jaringan kerjasama yang didasari oleh rasa kekerabatan, kebertemanan, dan kebertetanggaan, serta kesamaan aktivitas keseharian atau etnis, pekerja, dan profesi. Akan memudahkan komunikasi dan memudahkan memecahkan persoalan kelompok atau lembaga. Akhirnya, di samping menyebabkan biaya operasional akan jadi rendah, juga akan mendapatkan informasi yang lebih akurat. 3. Pendapatan aturan atau norma lembaga. Pembentukan norma sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal yang ditempatkan atas kesepakatan bersama akan membuat lembaga lebih mudah menerapkan aturan dan akan meningkatkan ketaatan anggota terhadap norma atau aturan tersebut. Baik, setelah menyimak uraian materi mengenai pengembangan kelembagaan dalam modal sosial, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan kelembagaan sangat penting untuk memperkuat modal sosial masyarakat.
Dengan pengembangan kelembagaan yang baik, masyarakat dapat lebih aktif dalam pembangunan dan memiliki kemampuan yang lebih dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, pengembangan kelembagaan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan, dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan perlu dilakukan dengan baik dan terencana agar dapat memperkuat modal sosial dalam masyarakat. Demikianlah video presentasi kami yang membahas mengenai pengembangan kelembagaan dalam modal sosial. Kami berharap presentasi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right.